SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau Hijrah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 430 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintainya yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan diri kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terjebak ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangat kacau. Tahun Hijrah. Peristiwa tahun Hijrah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu gubernur Habsyi Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di Sana'a yang bernama Al-Qulis. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulis itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta dan penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang Nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Su'abiyah dan berada dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Masa kecilnya beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib paman Nabi mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke Syam. Beliau diasuh pamannya setelah dibunuh oleh kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Dia belahi dada Muhammad. Malaikat Jibril menentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hadis serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya. Dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk dalam Islam atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu
keluarga dan para sahabatnya, yakni istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan olehmu dan berparahlah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Anggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Muhammad sangat terancam. Namun Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Masa Rasulullah Nabi. Pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW tahun ke-10, pada saat Amr Muslim, yaitu tahun ketiga di mana pamannya Abu Thalib bin Abi Talib wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tanah sebelumnya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala dan untuk menerima perintah sholat lima waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini dalam hati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup di dalam akan hati. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka ulang surat Az-Zumar ayat 30. Setelah berdakwah selama 23 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video singkat tentang sejarah kelahiran dari Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Jadi kesimpulannya itu Muhammad itu dilahirkan di tengah-tengah situasi masyarakatnya tadi ataupun kondisinya tadi memprihatinkan, baik itu di segi geografis, sosial, ekonomi maupun politis. Nabi Muhammad juga dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun apa? Tahun Rajab. Nah, jadi saat itu Nabi Muhammad juga diberi gelar Al-Amin oleh teman-teman dan sahabatnya, yang artinya jujur dan benar. Rasulullah SAW juga menyampaikan dakwahnya tadi bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara sembunyi, baik itu dengan segala santun, lembut, ataupun hikmat dan bijaksana. Terus di video tadi ada sebagian masyarakat Mekah tadi menentang dan memerangi dakwah Rasulullah kan. Jadi bahkan Rasulullah dan para sahabatnya tadi mengalami hinaan, baik itu bantuan ataupun siksaan dari kaum Quraisy. Baik, di sini ibu akan mengadakan games atau challenge yang mengenai materi dari video tadi tentang kelahiran Nabi. Jadi sebelum mulai games,
bisa menjawab